Ini 3 hero yang memiliki potensi untuk menabrak sekali. Nah, ditambah lagi kali ini adanya Link dengan dibandingnya Hayabusa dan juga Karina ya. Habis hero-nya. Iya, tinggal Assassin, kita ngomongin Assassin langsung loh. Tapi Link kayaknya emang bener-bener bakal menjadi prioritas mengingat belakangan ini juga masih populer. Dan ini ya, 2 pilihan terakhir yang akan menarik dari Malvinas Gaming. Pilihan seperti apa, karena dari Occupied Thrones bisa aja melakukan satu surprise pick nantinya dan baru dari tadi aku mau lagi. sebutin Fredrin. Yes. Karena kalau misalkan kita ngomongin Link bakal sedikit terganggu dengan hadirnya Fredrin. Tapi ada Ruby juga sebagai roamernya. Dan kita tahu sendiri bahwa dengan 3 pick 0 win rate dari Ruby, apakah ini akan menjadi kemenangan pertama bagi Ruby dan juga Kufra sebagai jawabannya atas Ruby. Karena kita tahu sendiri ini akan saling counter-mengcounter. Dari segi setup tentu Ruby lebih diunggulkan, tapi kalau counter setup ini Kufra bakal menjadi jawabannya. Oke, dan Prince Fran ya berarti akan menggunakan hero nyamannya yang mungkin ini harus diwaspadai juga ketika seorang player menggunakan hero nyaman. Banyak hal yang bisa dilakukan dan banyak juga peristiwa-peristiwa yang mungkin nanti nggak kita expect bisa terjadi. Ya, ditambah dengan satu hal lagi, kalau kita ngomongin soal bagaimana potensi Lunox melawan One, ini adalah 2 tipikal hero yang berbeda. Yang satu, Lunox tentu dia bakal lebih diunggulkan sekali di laning phase. Iya. Dan ini mungkin akan lebih mirip bagaimana keadaan di game yang pertama ketika Cloud-nya benar-benar berada dalam tekanan berhadapan dengan Lunox. Gado benar-benar mencoba untuk menekan dari awal sehingga gold laner dari teman-teman Malvinas Gaming tidak bermain dengan bebas. Oke, ini dari Occupied Thrones ya. Sebenarnya kelihatan dari segi draft pick-nya mereka pede banget. Dengan pick cepat ke arah Lunox, pick cepat ke arah Kufra juga di last pick-nya. Tentunya mereka udah mempersiapkan tentunya strategi yang lebih matang di game kedua. Karena match point di tangan Occupied Thrones kali ini sementara Malvinas. Mereka punya PR yang lebih berat, tentunya harus mendapatkan setidaknya 1 poin untuk menahan kemenangan dari Occupied Thrones di lower bracket. Ya, setup demi setup pasti akan dilakukan mengingat 2 tim yang akan bertanding kali ini punya potensial team fight yang cukup besar. Di sebelah kiri kita melihat adanya Ruby dan juga pastinya adanya Farsha. Ini bakal punya area damage yang cukup besar, tapi di sisi lain ada Faramis. Ini mungkin akan berbahaya juga ketika nantinya Cold Altar bisa dibuka, kembali lagi menghilangkan potensial dari seorang One dan menambah nyawa tambahan untuk Occupied Thrones. Ya, sementara pergerakan yang cukup bisa dibilang Joel Crew masih cukup aman tentunya di area atas berhadapan dengan seorang Gado di sini di posisi good lane ya. Sementara dari Malvinas mereka yang akan lebih bermain sekarang cukup proaktif nih untuk berhasil untuk melakukan rotasi ke area mid dan juga atasnya yang akan diprioritaskan. Tapi kali ini dari Steffi mencoba untuk menahan Donald of King ke arah Maro dan juga seorang Fury di sini. Sementara Fury akan memberikan sedikit poke damage, memberikan sedikit alasan agar pemain-pemain dari Malvinas setidaknya melakukan recall terlebih dahulu. Ya, kalau kita ngomongin early game, mungkin early gamenya masih akan coba untuk diamankan oleh Malvinas Gaming. Apalagi dengan power hero-nya Fredrin untuk saat ini sangat power sekali untuk nantinya ketika di arah menit 2 awal. Dan mencoba untuk mengamankan Turtle secepat mungkin. Tapi dari Leo-nya sendiri, dia mencoba untuk mendinai EXP yang bisa diamankan sebanyak mungkin daripada Prince Fran agar tidak ketinggalan level. Karena untuk di area top lane sekalipun, Occupied Thrones sudah kehilangan 1 buah Kramer. Dan ditukarkan dengan Leo yang mengamankan 1 buah Kramer di area bottom lane. Sebenarnya untuk sekarang Prince Fran dalam tanda kutip dia under banget dalam keadaan farmingnya. Oke, tapi Dragon kali ini bakal coba dikejar begitu saja. Kita tahu Uranus yang mungkin bisa dibilang masih butuh pasifnya, masih butuh stacknya juga untuk regen HP. Dan ini mungkin yang bisa dimaksimalkan oleh Occupied Thrones memberikan pressure di area bawahnya, Nevin. Iya, meskipun agak berat ya untuk bisa kita ngomongin karena eliminasi, tapi so far bisa lah untuk menahan supaya Dragonnya nggak terlalu ikut campur nantinya ke area turtle ataupun memberikan pressure yang lebih berasa lagi ke arah seorang Hulk. Dan kita tahu sendiri, seorang Glue ini bakal cukup berbahaya ketika kita ngomongin perebutan ke arah objektif. Apalagi di level yang keempat, udah ada grab-grab yang bisa ia buka. Oke, dan Maro ngebuka 1 buah Tyrant Revenge dan namun tidak mengenai ke arah pemain-pemain dari Malvinas. Dan bahkan dari area midnya kali ini dari Steffi. Ini jujur Prince Fran terlalu lama nggak sih? Terlalu overextend nggak sih di area Turtle? Karena mau selama apapun dia mencoba untuk melakukan Turtle, reset akan selalu dilakukan oleh teman-teman dari Occupied Thrones. Dan sekarang Leo malah mendapatkan 2 purple buff, nggak cuma 1. Dan dia masih bisa mundur escape. Dan walaupun pertukarannya dengan Turtle, secara individual levelnya Leo sesaat lagi akan menuju kepada level yang ke-6. Oke, dan ini bahkan bisa dibilang dengan pergerakan yang dimana purple-nya sempat diambil oleh Leo. Ini ngebuat Prince Fran tentunya dia nggak memiliki damage yang mungkin cukup ya, Be, untuk setidaknya melakukan skirmish ke arah pemain-pemain dari Occupied Thrones. Ya, ditambah dengan item pertamanya akan menuju kepada Steelite Plate. Apakah akan langsung menuju kepada Blade Armor agar nantinya Leo tidak bisa memberikan critical damage yang tinggi? Karena mau bagaimanapun kita tahu sendiri bahwa Link
dengan Berserker's Fury itu critical chance-nya akan tinggi sekali karena berlipat ganda untuk critical chance ketika ada di tangan dari Link. Oke. Yep. Nah sejauh ini juga kalau kita melihat pergerakan dari Occupy Thrones ya, ada beberapa rotasi yang mereka lakukan ke area XP dan juga ke area gold lane. Tapi untuk saat ini Jolcrow kayaknya bakal menjadi target utamanya. Terlalu lama membuat Leo harus kembali, tapi Malvinas Gaming baru saja akan hadir di area sekitar sungai. Ini pergerakan-pergerakan dari Stevie sih udah mulai coba buat cari ini sih, cari point kill. Udah boleh lebih tepatnya karena Harley sudah memiliki damage. Dan dari tadi juga dia hanya melakukan sebuah Feather Airstrike hanya untuk mengusir bagian depan dari Occupy Thrones. Oh, tapi Maro mulai masuk kali ini dan bahkan dengan terkena stun. Maro harus mundur terlebih dahulu ke altar dibuka oleh seorang Fury, menyelamatkan hidup seorang Maro. Dan ketika eksekusi dari seorang Maro di sini tidak dijawab oleh dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari Occupy Thrones, mau nggak mau mereka harus reset lagi. Dan Oke. bahkan malah dari Harley-nya yang sempat memberikan sedikit balasan tadi. Ini benar-benar coba untuk tuker-tukeran damage aja, mencari momentum sih ya lebih tepatnya mungkin. Karena balik lagi kita ngeliat tadi ada Maro, satu inisiasi yang digagalkan juga oleh Malvinas Gaming. Begitu juga untuk seorang Stevie yang memang dari tadi akan mencari momentum untuk eliminasinya. Mereka butuh yang namanya eliminasi dan Maro kali ini bakal coba untuk rush ke arah seorang Jolcrow. Ditemu lagi adanya seorang Leo yang bisa memberikan backupan damage. Namun refleks dari seorang Jolcrow masih bisa menyelamatkan dirinya. Iya, ditambah dengan Feather Airstrike balasan Fury sampai mengeluarkan flickernya. Hal tersebut yang mungkin harus diperhatikan juga bagi Occupy Thrones, jangan sampai terpicu dengan teamfight yang dibuahkan oleh Malvinas Gaming karena mereka adalah pemain counter setup. Dengan adanya Kufra, otomatis mereka tidak boleh melakukan setup terlebih dahulu karena Tepi itu dia. Itu dia Malvinas connect dan bakal Maro menjadi target utama First Blood Phantom Phoenix. Berhasil didapatkan oleh Malvinas Gaming. Dan bahkan kali ini dengan satu bokal altar dibuka oleh seorang Fury. Dragon mencoba untuk memberikan backup, namun ternyata Jolcrow dengan adanya crossbow yang terbuka membuat Gado terpick off begitu saja di area rivernya. Iya, dan bahkan Hook bisa diusir dengan begitu jauhnya kali ini bersama seorang Dragon yang akan kembali ke arah laningnya masing-masing. Malvinas Gaming bisa dibilang punya keuntungan yang cukup besar meskipun Turtle bukan menjadi prioritasnya untuk saat ini. Tapi tetap Malvinas Gaming bisa dibilang punya potensi yang besar nantinya untuk mendapatkan outer turret di area top lane. Ya, tapi ini temponya pasif banget sih dari Occupy Thrones. Iya. Jadi mereka walaupun menggunakan beberapa hero yang sebenarnya bisa nabrak, tapi mereka tidak memaksimalkan hal tersebut. Malah mereka terbawa oleh tempo permainan dari Stevie yang memang hanya melakukan sebuah stopper atau cancellation terhadap gerakan-gerakan dari Occupy Thrones. Sehingga hal tersebutlah yang membuat Stevie tidak ada kontes di area roamernya untuk diri depan. Oke, dan ini eksekusinya apakah memang dari Maro yang bisa dibilang cukup kalah dari eksekusi inisiasi yang bisa dibuka dengan satu buatan defense? Karena potensi dari Stevie menggunakan satu buah flicker dan juga combo ini bisa dijawab, tapi kali ini sisi lain dari Dragon bakal coba ditarik dengan satu buah Shadow Stampede. Leo bakal coba untuk mengejar Shadow. Oh, tapi ternyata sisi lain Maronya tumbang di tangan seorang Harley. Masih mau lebih, Hooknya berhasil untuk mendapatkan tren, namun ternyata teamfightnya masih berlanjut. Hook kebukaan, oh ternyata ada satu buah latar dari seorang Fury, namun ternyata Hook tumbang di tangan seorang Jolcrow. Masih mau lebih, Leo mencoba untuk menyapu bersih pemain-pemain dari Malvinas, namun ternyata dia tumbang di tangan seorang Jolcrow. Gak ada yang bisa menangkap ke arah seorang Jolcrow di sini. Udah lihat betapa besar damage yang bisa diberikan oleh seorang Prince Run mengenai ke arah dua pemain yang tadinya mungkin akan memberikan satu serangan lebih lanjut, tapi kali ini mengubur ekspektasi mereka dalam-dalam. Dan Lordnya slain by UBS Gold tentunya untuk tim Malvinas Gaming. Ya, Turtle yang bisa dibilang 2 berbanding dengan 0 untuk sekarang, bahkan di poin menit yang ke-7 ini 5-1. Otomatis Prince Run kali ini lebih diunggulkan walaupun levelnya baru level 9. Dan secara individual memang Leo kali ini lebih diunggulkan karena memang secara level dia lebih power untuk retribution-nya. Iya, ketarik lagi dengan satu buah Ammo Bandit dari seorang Stevie. Apakah memang dari Occupy Thrones ini harus mainnya agak sabar nunggu sampai ke arah late game nih, Be? Malah menurutku kalau kita ngomongin soal late game, power dari Malvinas Gaming lebih kuat Lebih sih. kuat ya? Dia ada Ruby, dia ada Fredrin, dia juga ada One. Ditambah untuk high ground defendernya mereka punya Varsha. Jadi kayaknya untuk late game bukan opsi yang bagus bagi Occupy Thrones. Sehingga mereka sebenarnya harus menyusul ketertinggalan 3000 gold ini dengan perlahan-lahan melakukan sebuah setup team fight dengan 4 pemain yang nantinya bisa membuahkan sebuah space bagi Leo agar setidaknya Leo itu bisa melakukan split sendirian walaupun dia mungkin agak sedikit terganggu di posisi yang tersebut. Oke, dan malah satu buah Federasi dibuka lagi oleh seorang Hari. Tahunnya kena karena 2 pemain. Namun Ammo Bandit dari seorang Stevie mencoba untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Occupy Thrones. Fury bakal coba diharas dan tahunnya connect lagi dari seorang Prince dan bahkan di follow up dengan cukup cepat oleh Malvinas Gaming. 2 pemain hilang.
di area jungle-nya. Wah, ini kerugian besar sih. 2 pemain hilang, tambah lagi mereka juga kehilangan ke area inner turret-nya. Perbedaan gold-nya semakin jauh sampai ke arah 5.000, membuat Malvinas Gaming juga pastinya akan semakin kuat dari segi itemization-nya, Prof. Ya, ditambah dengan untuk sekarang bagaimana item yang dimiliki sama One-One-nya benar-benar ini membuat One-One makin cepat sekali untuk bergerak dengan dash ability yang dia miliki. Sementara dengan 2 sword yang sebenarnya ada di tangan One-One ini kayaknya akan menuju kepada satu item, yaitu adalah Malefic Roar, agar nantinya bisa menembus bagaimana pertahanan dari Hulk dan juga Maro sebelum nantinya akan ada item seperti Dominance Ice atau bahkan adanya Blade Armor. Ya, tapi kali ini udah mulai ngerus sampai ke area jungle dari Occupy Throne. Sementara Hulk mencoba untuk slam. Kali ini emang Banditnya di pop up lagi dan lagi oleh seorang Steffi. Pemain-pemain dari Occupy Throne mereka kayak benar-benar gak dikasih kesempatan untuk setidaknya ini Maronya ngebuka dengan satu buah Tyrant Rage dan juga Tyrant Revenge. Karena semua inisiasi yang dibuka oleh Occupy Throne itu benar-benar ditahan dengan Donald Walking, I'm Offended, lagi-lagi Prince Franz ngebuka dengan Town-nya. Iya, jadi tersetir teman-teman dari Occupy Throne, padahal mereka harusnya melakukan setup setelah teman-teman dari Malvinas Gaming ini menjawab bagaimana inisiasi yang mungkin dari early game sudah terbaca ya. Iya. Tapi sayangnya mungkin udah terlalu terlambat karena untuk sekarang bagaimana 5.000 gold leading dari Malvinas Gaming membuat mereka makin lebih kaya lagi dan makin berani untuk melakukan sebuah tabrak gaming kepada teman-teman dari Occupy Throne. Karena kalau seandainya ini 50-50 gamenya, Maro masih memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan counter setup. Tapi buat sekarang, siapa yang mau jadi umpannya coba? Nggak ada dari Occupy Throne. Dan bahkan menurutku Hulk sekalipun kalau misalkan dia jadi umpan itu terlalu berbahaya Udah bocor dan terlalu beresiko untuk nantinya ditukarkan dengan member-member dari Malvinas Gaming. Iya, dia mau nangkap ke arah siapa juga Hulk-nya. Mau Lihat. coba ke arah Harley, itu harus lewatin garda depannya, Be. Betul, dan sementara itu Leo juga nggak bisa melakukan solo kill terhadap Dragon. Karena mau bagaimanapun Dragon sendiri sudah selesai dengan item defense-nya, terutama akan menuju kepada Oracle agar menambahkan Dragon HP yang lebih banyak lagi. Untuk pasif Radiance sendiri ya. Tapi kali ini Maro bahkan sampai memakai satu buah Tyrant Revenge-nya untuk mundur. Ya, ini benar-benar menjadi tanda bahaya besar ya untuk para pemain dari Occupy Throne dengan Lord yang akan segera masuk dari bagian bottom lane. Memang mungkin bisa diruntuhkan karena belum ada efek yang terlalu besar, tapi tetap Malvinas Gaming punya space yang semakin besar. Inner turret mungkin semuanya akan bisa diruntuhkan dengan mudah dan ya efek terrifying ke arah Occupy Throne akan semakin besar juga. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari bagaimana cara Occupy untuk melakukan endgame, ini berbeda skema kayak game yang pertama ya teman-teman ya. Karena di game yang pertama itu Occupy Throne benar-benar lagi winning condition sejak early game. Iya. Sementara di game kali ini Malvinas Gaming ini hampir keseluruhan mapnya, 80% mapnya dikuasain sama mereka. Mereka invasi jungle, mereka coba untuk cut with minion sehingga minion dari teman-teman Occupy Throne sudah keluar dari area base dalamnya. Iya, dan Josu sebagai pemain yang pokoknya dia objektif gaming aja, ngedapetin turret, dapetin platingan, dan bahkan bisa dibilang dia salah satu pemain yang bisa dibilang memiliki Ya, posisi turret cukup damage baik. ya. Turret damage-nya benar-benar dimaksimalkan juga oleh seorang Joel Crew. Dan sekarang yang berbeda daripada game pertama ya, Be. Ini Malvinas yang justru yang lebih mendominasi di awal. Ya, dengan karena kill-kill yang didapatkan Joel Crew. kayaknya mereka udah sadar banget deh kalau seandainya Occupy Throne sini mainnya nabrak. Iya. Mereka bawa Ruby untuk nabrak balik, makanya mereka bisa pegang kendali gamenya. Terutama di early game, di 5 menit awal teman-teman bisa lihat bagaimana poin 5-1 itu tidak berubah sama sekali. Betul. Dan sampai sekarang pun 9-1 bahkan bisa dibilang Occupy Throne dihentikan dari serangannya, dari rotasinya, dan juga dari farming patternnya. Iya, belum bisa mendapatkan 1 poin sama sekali ataupun 1 turret sama sekali. Masih full. Malvinas Gaming kokoh berdiri dengan turret yang mereka miliki. Dan untuk saat ini memang posisinya mereka akan menunggu ke arah objektif Lord berikutnya. Atau kalau misalnya dari Malvinas Gaming bisa memberikan setup yang bagus, mereka bisa saja menciptakan sebuah team fight yang nantinya akan menguntungkan untuk Malvinas Gaming. Dan bahkan dengan posisi dari Dragon aja ya, ini bener-bener dikasih semua ngumpulin stack pasif ya, Be. Jadi bener-bener udah nyaman banget sebenarnya. Ini udah keunggulan yang bisa dibilang Malvinas mungkin kayak kata KB bilang, perbedaan 7.000 network di menit ke-12 udah main tabrak aja. Ya udah, ini udah bakal main tabrak, apalagi dengan power dari Steffi yang di lini depan dia tidak bisa ditumbangkan oleh siapapun. Kecuali Maronya tumbang dulu lebih dahulu dan kali ini lihat dia tarik balik dengan satu buah Emo Bandit. Satu buah kelihatan dibuka oleh seorang Fury, tapi lihat crossbow tank dari seorang Joel Crew kali ini bakal coba untuk mempop dan bahkan pemain-pemain dari Occupy Throne kali ini bakal coba dipukul mundur. Leo, where are you going? Bakal coba untuk melakukan split push terlebih dahulu, nge-clear cepat, tapi pemain-pemain dari Malvinas mereka lebih memanfaatkan objektif Lord yang mereka bisa dapatkan tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Occupy Throne.
Ya, awareness-nya bisa dibilang ini untuk Malvinas sadar betul bahwa ketika tidak ada Retribution otomatis Lord adalah kunci yang begitu gratis untuk mendapatkan sebuah objektif yang mahal. Dan untuk sekarang Malvinas Gaming hanya mencoba untuk memanfaatkan Dragon dengan memainkan dua laning phase yang berbeda, mid lane dan juga area top lane, agar empatnya dari teman-teman Malvinas Gaming bisa melakukan sebuah penekanan terhadap Occupatrons di lini lainnya, entah itu di bottom lane salah satunya ketika Lord sedang berjalan atau menuju ke area mid lane. Yang penting mereka tetap berempat agar bisa memberikan sebuah serangan, terutama kepada Leo yang dia sendirian di area depan. Karena tentu di sini Link akan sangat lama sekali untuk melakukan clear away. Iya, dan bahkan Lordnya yang tidak sempat ditahan oleh Leo mulai masuk dari area base sudah di bawahnya. Jolkru lebih berfokus terlebih dahulu tentunya, sementara kali ini pemain-pemain dari Occupatrons mereka harus nge-defense terlebih dahulu. Ini Lord yang harus dibersihkan, sementara Dragon bakal coba untuk tahan di area depannya. Dia sudah memiliki stack paket yang cukup banyak dan Prince France kali ini. Sementara Malvinas masih mencoba untuk menahan dengan satu Wild Bandit, connect lagi dan lagi. Kalau dibuka, Steffi tumbang kali ini, kesempatan untuk Occupatrons untuk menyeberang balik kali, tapi ternyata dari Gado berhasil untuk menumbangkan seorang Steffi dan bahkan dari Dragon pun hilang. Tapi pemain-pemain tersisa dari Occupatrons mereka mencoba untuk Bangtan terlebih dahulu. Hulk kali ini Bangtan di area depannya, Jolkru yang tidak sempat untuk, bisa dibilang dia nggak mau pecahin crossbow tanknya ke arah seorang Hulk. Dan itu Hulk berhasil banget sih bisa dibilang untuk memecah fight-nya. Emang itu yang dibutuhkan oleh Occupatrons kali ini. Kalau kita ngomongin tim fight 5 lawan 5 udah jelas. Dari segi perbedaan damage, dari segi perbedaan item, Malvinas Gaming udah pasti menang. Tapi ketika fight-nya terpecah, dua pemain mencoba untuk mengincar ke arah Hulk. Occupatrons tuh punya space yang besar banget. Ditambah lagi mereka memang membawa Cold Altar dari seorang Fury. Jadi setidaknya untuk saat ini udah ada dua auto turret yang bisa mereka amankan. Masalah utamanya juga ketika kita ngomong soal Fury, untuk tim jangka panjangnya dia kuat banget. Ditambah dengan power yang kita ketahui dengan menggunakan Cold Altar, hal tersebut akan menambahkan sokongan untuk bagaimana tim fight jangka panjangnya dari sosok Faramis. Dan ingat di sini Faramisnya belum tumbang lagi, jadi pasifnya akan banyak sekali. Namun untuk Leo dia harus lebih berhati-hati karena mau bagaimanapun Leo tidak memiliki immortal dan dia lagi dikejar. Dalam keadaan pegang purple buff aja, menurutku dia harus lebih berhati-hati karena ketika dia tidak pegang purple buff, ini artinya dia akan lebih terancam dengan energi yang lebih boros ketimbang dia menggunakan purple buffnya. Untuk sekarang, kita baru saja melihat bagaimana Swift Crossbow yang dibuang diganti dengan Ares Belt, mungkin akan menuju kepada satu immortality. Dan di sisi lain Dragonnya dia udah punya Winter Truncheon, jadi ini bakal makin sulit lagi untuk ditangkap. Dan di satu sisi dengan Radiant Armor, dia akan makin lebih kebal terhadap magical damage dari Fury. Oh, tapi lihat kali ini di area bawah dibuka. Satu buat damage Soulblade, Harley tumbang bersama dengan Jolkru. Dan bahkan kali ini Steffi, immortality pecah, bakal coba dikejar oleh seorang Fury. Dan itu dia, Steno Stampede. Dan bahkan di follow dengan cukup cepat kali ini. Prince France menahan di area depannya, ada satu buah grab-grab dari seorang Hulk. Namun kali ini bakal coba ditahan, Gado ngebuka dengan satu buah gas dan Prince France tumbang. 4 pemain dari Malvinas Gaming tiba-tiba hilang di area bawah karena inisiasi yang bisa dibilang cukup mengejutkan dari Occupatrons, dan triple kill berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Occupatrons by Infinix. Ya, hanya menyisakan satu pemain saja dan timing yang tepat karena kali ini mereka bisa mendapatkan lore-nya tanpa adanya kontes sama sekali. Membuka kesempatan lagi-lagi untuk Occupatrons yang terkenal dengan specialist late game-nya. Dan ya ini momentum yang benar-benar pas banget, dan pas banget juga buat kalian yang pengen nonton M4 sambil makan nih. Langsung aja gunakan promo di bawah ini atau scan barcode yang ada di bawah. Dimulai dari momen Kufra Maro yang mirip Kufra LJ. Wow. Ini benar-benar sangat memukau sekali ketika connect ke arah 3 pemain. Dan ditambah dengan Malvinas Gaming kayaknya belum siap untuk hal tersebut karena nggak ada Dragon di sana. Sehingga Dragon tidak bisa membadani bagaimana banyaknya damage dari teman-teman tim Occupatrons. Dan buat sekarang Flicker akan menjadi satu hal yang ditunggu atau dinantikan oleh Maro. Karena dia ingin melakukan setup kedua kalinya dengan menggunakan Lord sebagai salah satu baitnya. Karena tidak ada bait lagi yang tersisa dari teman-teman tim Occupatrons. Oke, tapi kali ini Federal Strike dibuka oleh seorang Harley. Momentum tiba-tiba berpindah ke arah pemain-pemain dari Occupatrons. Dan dengan status yang dibawakan Leo kali ini dari area atas menuju ke area midnya. Posisi dari Dragon nggak mau hakan coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Leo. Tapi kali ini terkena surprise, Winter Truncheon di pop up dari seorang Dragon. Tapi dari Steffi mendapatkan momentumnya, Fury tumbang kali ini. Dan sementara dari Jolkru mengebuka satu buah crossbow tank ke arah seorang Maro. Maronya tumbang. Ini pemain-pemain dari Occupatrons bakal coba dipukul mundur.
Sementara Leo bakal coba dikejar, masih punya immortality. Tapi Jolkru gak akan kasih kesempatan ke arah seorang Leo. Namun Leo masih bisa memanfaatkan energi yang tersisa untuk mundur dan tidak akan memaksakan divide di area bawahnya. Ya, Winter Transit-nya ini hanya jadi bait ya, atau jadi umpan lah ya, untuk bahasa gampangnya. Dan buat sekarang Leo, kayaknya harus lebih hati-hati karena mau bagaimanapun dia tidak akan bermain tanpa adanya purple buff. Dan buat sekarang dengan 8 poin kill yang sudah diamankan oleh teman-teman dari Occupied Thrones, mereka harus lebih sadar bahwa ini akan menjadi permainan yang cukup panjang. Karena Leo tanpa adanya purple buff dia tidak akan bisa melakukan split push. Dan di sisi lain 4 pemain dari Occupied Thrones sangat membutuhkan sekali Tempest of Blade yang dimiliki daripada seorang Leo untuk memberikan efek knock up airborne ketika melakukan sebuah follow up dari serangannya seorang Maru. Oke, Tempest of Blade-nya udah mulai dibuka. Baik kali ini Leo nggak punya energi Nggak ada yang energi. cukup. Dia nggak punya purple buff tapi masih Wow. bisa selamat backup Backupnya dari cepet sih sebenarnya. Fury, Be. Iya, ditambah dengan adanya satu Cloud Altar, jadi mungkin setidaknya tuker ultimate dengan ini kali ya, dengan Battle Spell. Itu yang mungkin dicari oleh Fury 77. Oke, tapi sejauh ini emang benar-benar game yang menegangkan banget untuk kedua tim karena memasuki karena menit yang ke-19 banyak banget yang bisa terjadi. Terlihat satu momentum aja yang diciptakan oleh seorang Steve bisa mengubah lagi eliminasi dan juga dari segi goldnya meskipun untuk saat ini masih dikuasai oleh Occupied Thrones. Ya, dan buat sekarang tinggal main trap nih. Siapapun yang pegang trap lebih jauh itu bakal dapetin keuntungan banget. Kayak sekarang Leo, dia pegang trap area bawah dan lihat teman-teman Occupied Thrones tidak terdeteksi sama sekali di area jungle dari milik Malvinas Gaming. Tapi kali ini dengan adanya pergerakan dari Hook yang Steffi bakal coba untuk nahan Steffi di area belakangnya. Tapi Maru bakal coba untuk mengincar. Karena tolong Jolkru. Kelihatan dibuka. Leo ngebuka Tempest of Blade. Princess bakal coba menjadi incaran namun ternyata lihat Maru dengan satu buat Iron Rage. Dan bahkan pemain-pemain dari Malvinas Gaming bakal coba dipukul mundur. Leo bertahan. Kali ini di area belakangnya masih punya satu buah immortality. Tapi ternyata immortality pecah dari seorang Leo. Masih bisa bertahan. Fury bakal coba untuk membackup. Namun ternyata Prince Franz terkena satu sedikit tahun dari seorang Fury-nya. Namun lihat backup dari seorang Maru. Hulk juga mulai datang. Dan Occupied Thrones benar-benar mempertahankan Thrones mereka. Mereka nggak mau ditumbangkan begitu dengan cukup mudah di lower bracket. Iya, dan itu save yang benar-benar bagus banget dari Fury 77 gak sih? Ketika Leo-nya hampir tumbang, dia tiba-tiba hadir di bagian depan dan flicker dikorbankan, tapi nggak masalah ketika mereka bisa mendapatkan karena Lord-nya. Dan ditambah dengan itu Leo mengambil resiko loh. Padahal dia udah nggak punya lagi Tempest of Blade. Dia hanya bermodalkan Retribution dan itu pun Ice Retribution. Jadi mau gimana pun ketika terkena slow effect, ya teman-teman dari Malvinas Gaming memang tidak bisa mengejar. Tapi kan akan ada tetap chance bahwa Leo ini berada dalam ancaman. Dan buat sekarang tinggal kita lihat bagaimana setup yang akan dibuahkan oleh satu sosok Maru dengan kufranya karena Lord akan bergerak ke area bottom lane. Dan ini dia gameplay late game dari Occupied Thrones. Ini dia Occupied Thrones yang kita kenal dari semenjak babak group stage dan bahkan lihat immortality, 2 immortal di tangan Occupied Thrones. Dan sementara kali ini Lordnya udah mulai bergerak masuk. Jolkru bakal coba untuk menahan. Ini satu eksekusi yang cukup penting. Maru membuka konsol dan bakal ditabrak di BK-nya. Harley tumbang begitu saja dan mulai masuk kali pemain-pemain dari Occupied Thrones. Mereka masih mau lobby, mereka mencoba untuk menahan tapi Hulk di area belakangnya tumbang kali ini dan Leo. mereka berfokus terhadap base-nya. Occupied Thrones menumbangkan pemain-pemain dari Malvinas Gaming dan dipaksa untuk mengangkat koper di babak lower bracket. What a match dari Occupied Thrones. Semenjak game yang pertama kita melihat banyak sekali plot twist yang terjadi. Dan di game yang kedua kita pun melihat hal yang serupa. Ternyata dengan sebuah gameplay yang sangat memukau dari Occupied Thrones. Tim asal Timur Tengah, Middle East, North Africa inilah yang menjadi sebuah kejutan dan memulangkan salah satu perwakilan dari Peru atau Latam, Malvinas Gaming dengan skor 0-2.